Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa merayakan Natal sore hari ini pagi ini ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal tahun 25 dan selamat menyambut tahun baru 26. Mari Bapak Ibu melalui pertemuan Natal sore hari ini kita satukan rasa kita satukan roh kita untuk lebih lagi mengenal roh Allah di tahun 26, supaya arah kita di dalam mengiring akan Tuhan menjadi satu arah. Walaupun kita banyak ya beda-beda, kalau kita mengikuti pola pikir kita jelas tidak akan satu arah. Tapi kalau kita mengikuti Roh Kudus yang ada di dalam kita, walaupun ada beda pendapat, tidak mungkin tetap satu. Itu pelayanan, itulah yang dimaksud Tuhan. Tuhan tidak mengikat siapapun, tapi kalau ada Roh Kudus pasti menjadi satu. Tujuannya untuk kebaikan, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama di tempat ini kita belajar lebih lagi mengenal siapa Tuhan Yesus. Mari kita berdoa dulu. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Kami mengucap syukur sore hari ini kami boleh bertemu di tempat ini, berkumpul kembali. Semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, dan semua oleh karena Roh Kudus Tuhan, kami boleh merayakan Natal sore hari ini. Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami, ampuni segala kelemahan kekurangan kami ya Tuhan, ampuni kami. Layaklah kami untuk merayakan hari jadimu Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap ketulusan, dengan segenap apa yang ada di dalam kami. Sebab Engkau melihat hati kami, Engkau melihat hidup kami. Tuhan, biarlah melalui perayaan Natal sore hari ini kami boleh bersukacita, dan Tuhan pun boleh menikmati akan apa yang boleh kami kerjakan, apa yang boleh kami lakukan di dalam ibadah raya ini Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan anugerah-Mu. Terima kasih atas pemeliharaanmu selama ini. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya ibadah ini boleh berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami yang masih jauh dari sempurna ini. Biarlah semuanya mengalir dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebab melalui Roh Kudus-Mu kami boleh mengenal siapa Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini semuanya di dalam otoritas, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat merayakan. Shalom Bapak Ibu saudara. Ada sukacita? Puji nama Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan pujikan Dia lahir untuk kami. Kita akan bersukacita bersama. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami.
lanjut lagi, kita akan pujikan Hai Mari Berhimpun. Mari kita sambut Sang Raja. Dia yang maha
silakan coba untuk kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tetap sama di hidupku, kau
Kami merasakan Kau ada di tempat ini. Kami merasakan hadir-Mu di tempat ini. Walaupun Engkau tidak terlihat, tetapi Engkau bisa kami rasakan cinta-Mu, pengorbanan-Mu, kasih setia-Mu. Bahkan kami mengalami Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba waktunya kami akan mendengarkan sabda firman. Tuhan, terlebih ampuni kami, layakan kami ditaburi kebenaran firman. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Terlebih ampuni hamba-Mu ini Tuhan. Ampuni hamba Tuhan, ampuni hamba. Biarlah semuanya Tuhan, Engkau berbicara, pakai mulut tidak bikin hamba-Mu ini Tuhan. Kami hamba-Mu yang bukan apa-apa ini Tuhan, tetapi Engkau yang berarti di tempat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui hamba-Mu untuk kami semua, termasuk juga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan hidup kami, untuk kami semakin teguh mengiring akan Tuhan. Iman kami semakin kuat, hidup kami diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami haruskan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Lama ya kita nggak ketemu ya. Ya, rasanya seperti 1,5 tahun ya. Berapa kali rasanya kepingin Bu Febet aja, ayo semangat. Biar jemaat yang di Malang ini loh kangen, pada Arab semua ya. Saya sendiri gimana ya, kondisinya Bu Febet istilahnya berat juga. Saya juga merasakan ya yang dialami Bu Febet. Saya juga mengalami juga ya. Jadi ya maaf kata, seorang hamba Tuhan itu prosesnya lebih berat ya. Karena saya berpikir seperti itu. Tetapi sama Tuhan diberi kemenangan. Padahal di usia yang sepuh ini 70 tahun, dia mendapatkan suatu proses melalui kesehatannya yang seperti itu ya, mengalami seperti ini ya. Tapi dia diberi kekuatan sama Tuhan, sampai hari ini dia tetap semangat untuk melayani, walaupun masih di dalam kondisi sakit ya, kurang sempurna ya, kesehatannya kurang sempurna, tetapi semangatnya dia melayani. Sampai saya ini, Mah, ke Malang dah? Iya. Seperti itu. Itu pun menjadi pembelajaran buat saya. Kok sebisa-bisanya ya di usia ya Pak, di usia yang segitu dalam keadaan habis operasi ya, tetapi dia kalah saya semangatnya sampean. Ya itu saya belajar dari situ juga ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya berterima kasih banyak sekali atas doa-doanya Bapak Ibu semuanya, sehingga Bu Febet mengalami kemenangan saat ini boleh bisa hadir di tempat ini. Amin. Ya, semua karena doa dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, kiranya Tuhan juga membalas apa yang Bapak Ibu tabur. Ya, pasti Bapak Ibu menuai. Amin. Ya, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Tema firman Tuhan sore hari ini saya sesuaikan dengan tema nasional di tahun 25 ya, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Terambil di dalam Matius 1 ayat 21 sampai 24. Matius 1 ayat 21 sampai 24.
Tetapi saya baca dari 20 sampai 25. Ya. Oke. Siap. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf mendapatkan teguran, bertemu dengan malaikat, dan malaikat ini istilahnya mengarahkan dia supaya mau menerima Maria sebagai istrinya. Ya, walaupun bukan hubungan antara Yusuf dengan Maria, tetapi inilah nanti akan saya lebih lanjut lagi. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Nama Yesus adalah nama juru selamat. Juru selamat itu adalah satu-satunya jalan, satu-satunya arah, satu-satunya istilah, kalau bahasa biasanya tukang, ya, ahlinya selamat, ahlinya manusia itu penyelamat manusia, juru, jadi ahlinya, satu-satunya jalan. Ya. Ayat yang ke-22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya, Nabi Yesaya, itu 700 tahun sebelum Masehi. Berarti Tuhan datang ke dunia ini sudah dipersiapkan sebelumnya dan sesudahnya, ya, jauh-jauh hari sebelumnya. Berarti semuanya itu sudah dirancang sempurna oleh Allah Bapa. Nah, ini Bapak Ibu, mari kita lebih dalam lagi, nanti saya ajak. Ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, puji Tuhan. Tempat kita ini di sini juga namanya Immanuel. Ya. Ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat yang ke-25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dari Matius 1 ayat 20 sampai 25 ini, pertanyaan saya, semua pada mengerti apa enggak? Semua mengerti. Semua tahu ceritanya, kisahnya Tuhan Yesus lahir. Semua tahu arti dari firman yang dibawakan ini, tema yang dibawakan, kelahiran Tuhan itu semua tahu semua, betul apa enggak? Ya kan? Istilahnya kelontok. Sudah di luar kepala kelahiran Tuhan Yesus itu seperti apa. Malaikat datang, semuanya itu berkata apa, semua kita tahu semua kan. Nah, tetapi di sini apa yang menjadi istimewanya? Kita semua paham, kita semua mengerti, tetapi istimewanya di mana? Saya juga bingung waktu itu. Tetapi Roh Kudus, ya, saya mohon peran Roh Kudus yang memimpin saya, cara pikir saya tidak bisa, secara manusia saya nggak bisa. Tetapi kita mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus itulah arahnya Allah, arahnya Tuhan, kehendak Tuhan, ya, yang harus kita ikuti. Kalau arahnya Tuhan yang kita ikuti, yaitu Roh Kudus, otomatis tidak ada sesuatu yang berbeda.
Tidak ada. Semua mengalir satu arah, yaitu kehendak Bapa. Amin Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Semua tahu tentang sejarah Yesus. Yang kita bahas di poin yang kedua ini adalah apa? Ketaatan Yusuf saat dia mendapatkan penglihatan hadirnya malaikat di dalam mimpinya itu. Padahal itu hanya malaikat. Tapi taatnya Yusuf ini yang perlu diperhitungkan oleh kita hari ini. Ya. Kenapa? Tanpa ketaatan Yusuf, mungkin tidak ada Paskah, tidak ada Natal, tidak ada keselamatan. Dan istilahnya kehendak Allah yang dirancang selama 700 tahun sebelum Masehi itu amburadul karena Yusuf gak taat. Paham ya? Andai kata Yusuf gak taat dengan suara malaikat itu tadi, dia istilahnya mengsetubuhi Maria sekali aja, terjadi apa enggak? Tuhan Yesus hadir, kekudusannya, kesuciannya, kemuliaannya. Berarti peran dari Yusuf inilah yang membuat kita bisa merasakan Natal, bisa merasakan Paskah, bisa merasakan keselamatan, bisa ada hari ini kita rayakan sama-sama seluruh dunia. Ada Natal, ada Paskah, ada keselamatan. Berarti Bapak Ibu, ya. Pertanyaannya, apakah Yusuf, Maria itu seorang yang istimewa, yang nabi atau dewa? Yusuf dan Maria sama seperti kita. Sama orang-orang percaya, sama orang percaya. Tetapi percayanya Yusuf, Maria dengan percayanya kita ini tidak sama. Kenapa? Tidak samanya itu di sini. Yusuf, Maria percaya bahwa ada Roh Allah, ya, yang hidup itu, yang disembah oleh bangsa Israel waktu itu, yang diyakini, dipercayai. Tetapi percayanya Maria dan Yusuf, dia menghidupi percaya itu, bukan hanya percaya. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Ini yang dimaksud orang-orang di zaman perjanjian lama itu. Dia tidak melihat siapa Allah, tetapi dia percaya, makanya namanya tercatat di dalam Alkitab. Tuhan sendiri mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Itulah orang-orang istimewa di dalam perjanjian lama. Nama-namanya tertulis seperti Elia, Elisa, Samuel, ya, nabi-nabi, raja-raja, orang-orang pilihan Allah, namanya tercatat di dalam Alkitab karena mereka percaya namun tidak melihat. Bedanya dengan kita. Ayo, inilah ya kesesatan kita selama ini tanpa kita sadari, Bapak Ibu. Kita sudah melihat siapa Allah dan wujud Allah sudah kita lihat, bahkan bisa dipegang. Bahkan kita melihat penderitaannya di atas kayu salib. Sejarah faktanya juga ada semua lengkap dan fakta adanya. Tetapi percaya kita seperti apa? Nah, kita melihat sudah wujud gambar wajahnya Allah. Iman percaya kita sampai di mana? Kita masih main-main dengan iman percaya kita. Kita masih seenaknya sendiri, tidak menghargai adanya Roh Allah, adanya Tuhan, adanya Allah yang hidup itu sudah di dalam hati kita, sudah hidup di dalam hidup kita. Tapi kenapa kita tidak bisa menghargai Roh itu? Ini yang dimaksud iman percaya. Yusuf dan Maria, dia percaya, tetapi dia taat. Ini yang diperhitungkan, percaya dan taat.
Yusuf diperintah Maria, dia taat menjaga kekudusan Maria. Dia juga menjaga kekudusannya, tidak menyentuh Maria sampai Tuhan Yesus lahir. Berarti dia bukan hanya sekedar percaya, tetapi dia menghidupi percaya itu. Taat benar-benar. Sehingga kehendak Allah terjadi. Lahirnya Tuhan Yesus bisa dirayakan sampai hari ini. Karena apa? Karena ketaatan Yusuf. Coba Yusuf gak taat waktu itu, bisa dibayangkan kan? Gak ada ceritanya kekristenan, gak ada ceritanya Natal Paskah. Berarti itu gambaran buat kita semuanya, Bapak Ibu, ya, bahwa yang Tuhan inginkan bukan hanya percaya, tetapi ketaatan itu yang diperhitungkan Tuhan. Ketaatan dengan percaya ini taat. Dengan percaya ini kita sungguh-sungguh mentaati. Padahal yang bicara itu hanya malaikat. Tetapi kenapa Yusuf taat? Itu diperhitungkan oleh Allah waktu itu. Allah melihat dari jauh. Itu masih roh, ya. Bukan sudah wujud Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ayo kita sadar, kita ini sudah melihat wujudnya Allah. Kita sudah mengenal siapa Dia, kita mengenal kasih-Nya, kita mengenal ajarannya, kita mengenal pengorbanannya. Tetapi kenapa kita masih leha-leha, seenaknya sendiri jadi orang Kristen? Padahal kita terpanggil menjadi orang Kristen untuk mengenal siapa Allah itu. Bisa dibayangkan sejauh apa kita sudah tersesat. Coba Yusuf Maria, dia percaya tidak melihat. Mestinya kita ini lebih dari Yusuf. Betul apa enggak? Karena kita sudah melihat fakta, sejarah, wajahnya Allah. Kita harus lebih dari Elia, Elisa, Samuel, harus lebih dari mereka mestinya. Karena apa? Kita sudah melihat faktanya Allah. Sedangkan mereka tidak melihat. Tetapi kenapa? Namanya dicatat. Karena ketaatannya untuk menghidupi percaya itu tadi. Jadi bukan hanya percaya, ketaatan itu tadi. Itu yang diperhitungkan. Jadi Bapak Ibu, betul kalimat yang berkata, bukan asal percaya selamat. Bukan hanya asal percaya selamat, tetapi percaya harus menghidupi firman, harus melakukan firman, harus taat. Apa sih taat? Manut, nurut. Simpel. Kalau manut, nurut, yang dibutuhkan apa? Kerendahan hati kan? Rendah hati. Tanpa ada kerendahan hati, tidak mungkin kehendak Allah terjadi di dalam hidup kita. Karena apa? Contohnya sudah Yusuf ini karena memiliki kerendahan hati sehingga dia taat. Kalau kita orang yang sudah tahu ceritanya Yusuf Maria seperti ini, tapi kita masih sombong, tapi kita masih seenaknya sendiri, tidak bisa menghargai orang lain. Apa artinya Alkitab Tuhan tulis kabar itu? Cerita-cerita nabi-nabi, raja-raja yang seperti itu tuh, apa artinya Tuhan tulis? Kalau kita tidak bisa memaknai arti firman Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kalau kita tidak memahami, sia-sia. Berarti kita pun tidak bisa menghargai Tuhan. Betul apa enggak? Kalau Alkitab Tuhan yang tulis seperti itu, kisahnya ratusan tahun, ya, ribuan tahun sebelum kita ada, sudah tertulis semua. Tuhan menulis melalui Roh Kudusnya, melalui orang-orang pilihannya. Tetapi kalau kita tidak bisa mempelajari, memahami,
kedalaman arti firman, merasakan firman itu tadi, sama dengan kita juga tidak menghargai Tuhan. Halo? Gambarannya apa? Contohnya, ya, Ko Samuel punya pacar, terus ngasih surat sama pacarnya, terus sama pacarnya itu dibaca terus dibuang. Terus Pak Samuel tanya, apa isinya? Galuh. Sakit apa enggak hatinya? Nah, demikian juga Allah kita yang menciptakan kita, yang memberikan kita nafas hidup, terus kita sia-siakan isinya Alkitab itu tadi. Kita tidak memaknai, kita tidak merasakan firman itu, sama dengan kita tidak bisa menghargai Tuhan. Kalau kita bisa merasakan firman, otomatis ya Roh Allah itu hadir di dalam hidup kita. Oh iya, lorone atine Tuhan itu seperti ini. Sakitnya hati Tuhan itu terjadi seperti ini rasanya. Kekristenan kita seperti apa akhir-akhir ini? Ayo coba kita melihat sendiri, tidak perlu saya cerita. Kekristenan kita ini sampai di mana? Ini sudah cukup kita mengerti antara Yusuf dan Maria. Tanpa ketaatan Yusuf dan Maria, tidak mungkin kehendak Allah jadi sampai hari ini. Padahal Yusuf Maria itu hanya orang biasa, bukan nabi, ya. Tetapi dia dipilih sama Allah menjadi saluran Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Karena apa? Karena Yusuf Maria seorang yang percaya dan menghidupi percaya itu, dia sungguh-sungguh taat menjaga kekudusan Maria dan menjaga kekudusan Yusuf sendiri. Kekudusan, ketaatan, itu yang membuat kehendak Allah terjadi atas hidup kita. Jadi percaya kita bukan hanya percaya, oh Tuhan Yesus, terus aku selamat. Percaya harus menghidupi percaya itu tadi. Taat setia. Kalau kita diproses, terima itu proses. Karena proses itu untuk menjadikan kita baik di mata Tuhan. Amin. Jangan baik di mata manusia, percuma. Ya. Kalau kita baik di mata Tuhan, beda hidup kita, nggak sama hidup kita. Karena apa? Roh Allah itu yang hidup di dalam hidup kita dan menghidupi hidup kita, bukan kita lagi. Amin Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud datangnya Allah menjadi manusia Yesus? Tujuannya apa? Simpel. Satu, supaya manusia mengenal penciptanya. Betul apa enggak? Kedua, supaya manusia mengikuti jalannya. Kalau manusia mengikuti jalannya, pasti selamat. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan hanya percaya Tuhan Yesus saja, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Ya, melakukan dalam arti apa? Yaitu tadi ketaatan, menjaga diri dari dosa. Sudah tahu dosa, sudah tahu salah, kenapa masih dilakukan? Kenapa masih dilanggar? Nah, itu loh. Artinya firman itu untuk membedakan yang benar dan yang salah. Kalau sudah tahu salah ya jangan dilakukan. Simpel kan? Kalau sudah tahu benar, lakukan. Karena itu baik demi kita, demi diri kita sendiri. Bahkan kalau kita enak, kita taat, otomatis anak cucu kita, keluarga kita menikmati.
menikmati apa yang kita alami dengan Tuhan. Amin. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu, demi nama-Mu. Tetapi Tuhan tidak mengenal. Karena apa? Hanya demi nama-Mu, memakai nama-Mu. Contohnya, ya, saya hanya memakai namanya Pak Samuel karena Pak Samuel kenal dengan seseorang. Terus saya datang kepada orang itu, saya saudaranya Pak Samuel. Terus orang itu percaya. Saya disuruh datang. Oh, silakan masuk karena kamu saudaranya Pak Samuel. Terus yang punya rumah ini tanya sama Pak Samuel, orang ini siapa? Pak Samuel juga bingung. Loh, siapa? Ayo. Itu loh, akhirnya Pak Samuel, oh Pak Santo iki nggih jenengku. Sakit apa enggak hatinya? Nah, demikian juga Tuhan. Makanya banyak orang Kristen sekarang saat ini memanfaatkan namanya Tuhan untuk kedagingannya. Supaya kaya, supaya hebat, supaya terkenal. Itu tujuannya. Coba kita menilai sendirilah. Tidak perlu saya ucapkan, tidak perlu saya sebutkan. Kita menilai sendiri. Yang dikejar apa? Supaya bisa bangun gereja sebesar-besarnya. Apakah Tuhan menghendaki? Tuhan tidak menghendaki gedung. Sedangkan Tuhan sendiri berkata, ya, aku akan meruntuhkan gedung-gedung bait suci itu. Bukan gedung loh ya, bait suci Tuhan mengatakan itu. Sampai tidak ada batu tertindih di atas batu yang lain. Berarti Tuhan tidak menghendaki gerejanya, bangunannya, gedungnya itu hanya untuk kesombongan kedagingan manusia. Coba kita pelajari masing-masing. Kita renungkan apa tujuannya mereka. Tapi yang Tuhan kehendaki, 3 hari aku akan membangun. Maksudnya apa? Jumat, Sabtu, Minggu. Mati, hidup, bangkitnya Tuhan. Kalau kita imani ini, roh itu akan bekerja di dalam jiwa kita. Sehingga apa? Kita merasakan Allah itu hidup. Pribadi lepas pribadi, bukan karena kelompok. Nek kelompok ya enak aja angkat tunggale. Oh, gereja A pasti yang surga kabeh, selamat kabeh, wis nyang kono kabeh. Padahal perbuatannya masih rusak, masih rusak. Tetapi karena datang ke tempat itu masuk gereja semua. Jadi ini apa? Surga nunut, neraka katut. Ya. Tidak bisa seperti itu. Keselamatan Allah itu satu persatu, lepas jiwa. Jiwa lepas jiwa. Tidak ada karena kelompok, bahkan keluarga. Itu jiwa lepas jiwa, pribadi. Pribadi. Kembar pun gak sama, Bapak Ibu. Nah, apa artinya? Apa artinya gedung? Apa artinya? Tuhan sendiri yang mengatakan. Dari mulutnya Tuhan mengatakan ini. Bukan mulutnya Nabi, bukan mulutnya manusia atau mulutnya. Tuhan yang katakan. Berarti haruslah kita pahami betul-betul perkataan Tuhan itu tadi. Berarti keselamatan itu tergantung diri kita masing-masing. Ketaatan apa enggak? Setia apa enggak? Jujur apa enggak? Tulus apa enggak? Kudus apa enggak? Itu yang bisa mengkoreksi diri kita sendiri. Bukan pendetanya, bukan gembalanya, bukan siapapun. Pribadi lepas pribadi. Suami istri pun aja gak sama keselamatannya. Beda. Tetapi kalau roh Allah ada di dalam kita, satu arah kita, pasti selamat. Amin. Nah, ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Membuat kejahatan ya seperti tadi. Jadi ternyata aku gak jenenge Pak Samuel supaya bisa mengenal orang itu. Pak Samuel akhirnya menganggap saya jahat ya. Ketok aneh apik wong gitu. Ketok aneh khotbah nek mimbar. Ketok aneh khotbah nek mimbar gak arone gawe jenengku. Loh. Lebih sakit apa enggak yang dia rasakan? Nah, demikian juga Tuhan Yesus katakan, ayo coba betapa tersesatnya kita saat ini. Memanfaatkan namanya Tuhan untuk kedagingannya. Betul apa enggak? Itulah. Mari kita sadar, percaya itu harus menghidupi percaya itu tadi. Harus taat, harus setia, harus tulus benar-benar menjaga kekudusan seperti Yusuf terhadap Maria. Sehingga apa? Dengan ketaatannya dia, kesungguhannya dia akan firman Tuhan, sehingga kehendak Allah terjadi atas hidupnya. Halo. Kehendak Allah jadi, dan sampai saat ini kehendak Allah terjadi. Ada Natal, ada Paskah, ada keselamatan. Coba Yusuf gak taat, gak ada Natal Paskah, gak ada. Amburadul rencananya Allah, amburadul kehendak Allah. Berarti sekarang yang kita lihat adalah bukan hanya percaya, tetapi taat. Halo. Taat. Itulah jawaban kekristenan kita. Mari kita lebih dalam lagi. Ada pertanyaan. Ya. Apakah orang yang salah, orang yang mursal itu, orang yang nggak benar itu, orang yang tidak benar, justru masuk surga? Ya tidak. Jelas tidak mungkin. Tuhan Yesus datang ke dunia memberikan jalan kebenaran dan hidup, memberikan jalan kebenaran supaya manusia hidup. Hidup untuk apa? Hidup untuk kekal, hidup selama-lamanya. Gak ada orang gak benar masuk surga. Lah buat apa Allah datang? Memberikan jalan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan Tuhan Yesus pun mengatakan, akulah guru dan Tuhan. Dia guru mengajarkan kebenaran, dan ada kuasa yang dia ajarkan juga. Berarti dia bukan sekedar manusia, justru dialah Allah yang hidup. Kuasanya dinyatakan, iki lo aku teman-teman Allahmu. Loh, seperti itu perkataan Tuhan. Iki lo aku tak tuntun kon ke jalan yang benar, melok aku. Ikutilah jalanku, pasti kamu hidup. Iya kan? Itu maksudnya Tuhan. Akulah guru dan Tuhan. Guru itu kan digugu dan ditiru. Nah, dan guru kita bukan hanya sekedar guru, hanya mulutnya aja, tetapi kuasanya juga ada. Masa sih kurang percaya? Halo? Masa kita masih gak percaya? Masa kita masih mempermainkan Allah? Makanya Tuhan sekarang sakit hati Tuhan melihat orang-orang zaman sekarang ini memakai namanya saja, tetapi aku tidak mengenal kamu. Kamu memakai namaku demi kedaginganku, demi kedaginganmu, supaya kamu kaya, supaya kamu hebat, supaya kamu terkenal, supaya kamu memiliki kuasa. Tetapi kamu memakai namaku. Iya memang, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, dalam nama Tuhan Yesus mujizat terjadi. Namanya Tuhan, sedangkan dia sombongnya tidak ketara. Sombongnya tidak ketara. Dia ini sombong, dia ini egois, dia ini serakah, tidak menyadari. Halo, coba kita menilai selama ini, ya. Kita menilai selama ini, apakah benar perkataan saya itu?
Kenyataannya kan seperti itu kan. Tujuannya supaya dia kaya. Gue kaya gaya keluarga nih, turun temurun. Anaknya, gue cucu nih, cicit. Coba, ayo kita sadar. Keselamatan itu bukan karena gembala, bukan karena gereja, bukan karena sinode, bukan karena apapun. Keselamatan itu pribadi kita mengenal roh yang hidup itu tinggal di dalam roh batin kita. Itulah kemerdekaan, kebenaran yang memerdekakan. Kita tidak akan terpengaruh dari apapun, karena Tuhan melihat pribadi lepas pribadi. Bukan karena gereja, bukan karena kelompok, bukan karena organisasi, bukan karena apapun, tetapi pribadi lepas pribadi. Amin Bapak Ibu. Ya. Ayo kita kuatkan iman kita kuatkan arah kita. Bagaimana kita supaya tahu arah hidup kita kemana, selamat apa enggaknya? Satukan kita dengan Roh Kudus, satukan kita dengan Roh Allah. Kalau kita memiliki prinsip pengenalan dengan Allah secara pribadi, secara hidup, tidak mungkin ada perbedaan, perselisihan, singkur-singkuran, menang-menangan apa, nggak mungkin. Walaupun ketokannya tidak enak, tetapi ada roh itu yang menyatukan, roh kasih itu tadi yang menyatukan. Amin. Ayo, semoga melalui kebenaran firman malam hari ini kita satukan roh kita dengan roh Allah. Siapapun kita, ras apapun kita, bahasa apapun, agama apapun kita, tetapi kalau kita memiliki roh itu, itulah keselamatan. Asal kita taat. Kalau kita nggak taat suara itu tadi, sama dengan kita menyia-nyiakan Tuhan, tidak menghargai Tuhan, apalagi memanfaatkan namanya Tuhan. Aduh, lorone obat ini Tuhan. Ya, sakitnya di sini. Loro, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Iya kan? Nah, ayo Bapak Ibu, dengan firman ini, ayo kita sadar. Apa sih Kristen? Apa sih mengenal Tuhan itu? Mengenal bukan hanya mengenal. Usahakan kita mengenal Dia. Usahakan hidup kita itu dikenal sama Dia. Saya pernah bertanya dengan seseorang, loh, mengenal dikenal. Ya sudah jelas Allah sudah mengenal kita, pasti Allah mengenal kita. Itu orang teori. Ya. Jelas Allah mengenal aku, Allah menciptakan aku. Nah, itu jawabannya. Tetapi yang benar, kita mengenal Dia. Terus bagaimana hidup kita ini supaya dikenal Dia? Itulah yang Tuhan kehendaki. Apa yang sudah kita perbuat di dalam hidup kita? Berkenan sama Tuhan apa enggak? Itu pertanyaannya. Makanya kita dikenal Tuhan karena hidup kita. Hidupnya bagaimana? Hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang dikenal Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya mengenal, semua orang bisa. Bahkan yang nggak mengenal Tuhan, tiba-tiba mengenal percaya Tuhan, bisa mulut kok. Ya, cuma mulut bisa. Tapi hati, Tuhan bisa ditipu? Tidak bisa. Nah, itu loh Bapak Ibu. Ayo kita firman kita rasakan. Jangan firman kita taruh di kepala, akhirnya jadi perdebatan. Tetapi kalau kita bisa merasakan firman, itulah roh Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Tidak saya perpanjang firman hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Saya tidak ingin jemaat saya di tempat ini, bukan jemaat saya ya, jemaatnya Tuhan ya, jemaatnya Tuhan. Ya, kalau jemaat saya, waduh, egois saya, ya. Tidak boleh. Ya, karena apa? Tuhan sendiri
memberikan hak bebas kepada kita kok. Ini loh benar, ini loh salah, tinggal kamu yang pilih. Jadi kita semua pribadi itu miliknya Tuhan, bukan milik saya. Bebas, Bapak Ibu bebas. Ya. Mau kemana bebas. Tapi gereja itu adalah tubuh jiwa roh kita. Di mana roh Allah hidup di dalam hidup kita. Itulah gereja. Amin. Itulah yang menyelamatkan. Asal taat. Amin. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berbicara di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada Roh Kudus, ada Roh Penolong yang mengarahkan kami lebih dalam lagi untuk mengenal-Mu, yang mengarahkan kami lebih dalam lagi untuk mengikuti kehendak-Mu. Kami percaya Roh Kudus itu ada di dalam setiap kami. Biarlah kami semakin dalam mengenal akan Tuhan, semakin dalam mengerti akan Tuhan, semakin sehati sepikir seperasaan dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Urapi setiap kami. Biar firman-Mu itu menjadi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya untuk penyalaan lilin. Untuk mari kita siapkan. Untuk jemaat apa sudah mendapatkan lilin? Mungkin ada yang belum dapat lilin. Baik, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan lilin. Untuk penyalaan lilin yang pertama, saya undang dengan kasih untuk jemaat, untuk gembala di tempat ini, Gembala JKI Kuasa Kristus Cabang Malang, Pastor Fable, untuk menyalakan lilin yang pertama.
Yesus. Untuk lirik yang terakhir, kami undang dengan kasih Bapak Yusuf sebagai wakil dari jemaat di Malang. Terima kasih, mungkin bisa dibagikan langsung oleh jemaat. Nyala liriknya. Untuk liriknya sudah menyala, saya undang jemaat itu sama-sama kita bangkit berdiri, kita pujikan Malang Kudus. Bisa dimatikan. Untuk yang selanjutnya, saya persilakan untuk Bapak Wijaya doa syafaat. Kami persilakan. Ya, shalom. Ya, sebelum kita doa syafaat, ini hari spesial untuk kelahiran Tuhan Yesus. Yang pasti kita tadi sudah mendengar seorang gembala, walaupun sakit dia tetap rindu melayani. Jadi ini hal yang luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk ya, saya mewakili dari jemaat gereja JKI Immanuel di Malang ya. Kita mau memberikan hadiah, tapi jangan dilihat hadiahnya, tapi sedikit bentuk rasa terima kasih atas pelayanan beliau yang sudah berusaha untuk melayani kita yang terbaik, di kondisi sakit pun tetap melayani. Ya, saya coba mengundang mewakili jemaat Malang Bapak Yusuf untuk menyerahkan hadiah buat Ibu Febe yang diwakili oleh Pastor Immanuel Sianto ya, silakan. Sekali lagi jangan dilihat bentuk hadiahnya, tapi bentuk ucapan syukur atas pelayanan Ibu Febe kepada jemaat di tempat ini. Berikan lagi tepuk tangan buat pelayanannya.
satu lagi dengan satu kesetiaan tadi sesuai firman-Nya, suatu ketaatan yang luar biasa. Pemilik gereja ini juga telah memberikan satu pelayanan luar biasa. Saya melihat beliau juga sudah tidak seksi sibuk ya, kadang menjalankan tempat di parkiran ya, pakai nyala center. Ini luar biasa pelayanannya. Mungkin nggak usah dilihat tentang melayani itu berupa apa, jadi suatu ketulusan. Ya, saya undang untuk Pastor Wempi untuk menerima hadiah, mungkin diserahkan aja ya. Tapi sekali lagi jangan dilihat bentuk hadiahnya, tapi berupa rasa syukur, rasa terima kasih buat pelayanannya. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita doa syafaat. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, sekali lagi terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan di pada sore hari ini Tuhan. Terkhusus ibadah Natal di JKI Immanuel pada hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan buat gereja ini Tuhan, kiranya terus Engkau pakai Tuhan. Terkhusus akan membawa jemaat Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan saya juga berdoa dengan mengangkat tangan, hamba-Mu berdoa buat gembala di tempat ini, Ibu Pastor Faber Tuhan. Kau terus berikan yang terbaik Tuhan. Kau berikan berkat-berkat yang luar biasa. Kau lindungi, Kau jaga kesehatannya Tuhan. Beliau saat ini sakit Tuhan, hamba-Mu tetap mengangkat tangan Tuhan, tanda berserah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kau akan berikan kesembuhan Tuhan, Kau berikan kesempurnaan dalam kesehatannya Tuhan. Saya juga berdoa buat Pastor Sianto Tuhan, sebagai Bapak Gembala Tuhan, Kau beri kekuatan, Kau beri kesabaran Tuhan. Terkhusus Tuhan, Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Juga hamba-Mu berdoa Tuhan, khusus buat negara ini Tuhan, yang saat ini mengalami bencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau turut serta Tuhan, Kau benahi Tuhan segala kekurangan di negara ini Tuhan, di dalam pemerintahannya Tuhan, Engkau berikan yang terbaik. Dan khusus Tuhan juga saya berdoa buat jemaat di tempat ini Tuhan, jemaat JKI Immanuel Tuhan, kiranya Engkau terus berkati, Kau lindungi, Kau berikan yang terbaik Tuhan. Kau juga berikan satu kesetiaan Tuhan untuk mengikuti itu Tuhan dan mengikuti ibadah tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Namun sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami telah siap mau memberikan persembahan Tuhan pada malam hari ini. Biarlah apapun yang kami tabur, biarlah Tuhan sendiri yang menuainya untuk jemaat di tempat ini. Terpujilah nama Bapa, kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, seperti
Pastor Sianto untuk membawakan penghitungan. Terima kasih Bapak Ibu buat persembahannya. Saya percaya apa yang sudah Bapak Ibu tabur pasti menuai. Apalagi Bapak Ibu menabur di ladang Tuhan. Ya. Saya percaya Tuhan yang memperhitungkan semuanya itu. Bapak Ibu, saya berharap di tahun 26 ini ya, sambut kelahiran Tuhan di mana Roh Allah itu tinggal di dalam hati dan menjadi hidup di dalam hidup kita. Ya, itulah yang dikehendaki Allah atas setiap kita. Amin Bapak Ibu. Dengan adanya kita, lahirnya Roh Allah di dalam kita, otomatis kekristenan kita di tempat ini bukan Kristen yang asal-asalan Bapak Ibu. Amin. Ke depan tahun 26, ayo kita merasakan firman itu hidup. Ya, supaya kita pun datang ke tempat ini gak sia-sia. Itu yang menjadi kerinduan saya. Ya, bukan banyaknya, bukan hebatnya, bukan apa. Kita adalah gereja-gereja Tuhan lepas pribadi. Ya. Lahirnya Roh Allah di dalam hidup kita, sehingga hidup kita di dalam kehendak Allah. Itulah arti Natal 25. Bukan hanya 25, seterusnya. Ya kan? Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pengumuman hari Sabtu besok kita bertemu kembali di tempat ini ya. Puji Tuhan. Kita sama-sama bertumbuh berbuah-buah ya. Saya sekali lagi tidak mengikat Bapak Ibu ya. Biarlah itu hadir di dalam kesadaran Bapak Ibu masing-masing, bisa merasakan kebenaran yang sebenar-benarnya itu yang seperti apa. Bapak Ibu, semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, jangan sampai kita melakukan semuanya ini untuk kemuliaan saya, untuk kemuliaan manusia, jangan. Otomatis tersesat. Bukan hanya saya yang tersesat, jemaat juga semua tersesat. Kalau saya tersesat, berarti orang banyak tersesat semua, ya kan? Ya, itulah peran Roh Kudus seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya selamat, Bapak juga, Ibu semua harus selamat. Amin. Ya, maksud kayak saya nggak selamat, ikut semua nggak selamat semua. Loh, jangan begitu ya. Harus mempunyai pribadi masing-masing, prinsip masing-masing. Yaitu Roh Allah yang hadir di dalam kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang hidup di dalam tubuh, jiwa dan roh kita. Amin. Menyatunya Roh Allah dengan kita Tritunggal, tubuh, jiwa, roh kita di dalam pimpinan Roh Allah, Roh Kudus, sehingga hidup kita di dalam kehendaknya Allah. Itu Kristen. Amin. Dan Yesus memberkati. Mari saya udah jemaat sama-sama kita bagi berdiri, kita tutup ibadah Natal pada petang hari ini dengan penuh ucapan syukur. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersyukurlah, bersyukurlah selalu senantiasa di dalam segala keadaanmu, sebab itulah yang dikehendaki Allah atas hidupmu. Maka kasih dan karunia Tuhan melimpah atasmu bahkan keluargamu. Diberkati juga kesehatanmu, kehidupanmu, usaha pekerjaanmu, masa depanmu, dipenuhi lumbung-lumbungmu, dijauhkan dari segala sakit penyakit, mara bahaya, masalah, persoalan, kuasa kegelapan, dan segala yang jahat. Kamu dan seisi rumahmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, karena Abraham, Ishak dan Yakub, penyertaan dan karya Roh Kudus di dalam hidupmu, sekarang dan selama-lamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan memberkatimu selalu. Haleluya, katakan amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Syukur, terima kasih. Amin. Kami semua kita dari JKI Kuasa Kristus Jakarta Malang mengucapkan selamat hari Natal 2025 dan menyongsong tahun baru 2026.